Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, mohon maaf ini setelah maksudnya setelah mencoba beberapa kali ternyata akhirnya bisa harus lewat aplikasi dan juga setelah dilewat beberapa hari juga akhirnya kita ketemu lagi ya dengan apa biasanya pembahasan saya ya fikih prioritas atau dalam bahasa Arabnya apa namanya? Iya, fikih aulawiyat yang mana ditulis oleh iya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Auliyat, fikul auliyat. Al-Fiqhul Aulawiyat. Oh iya. Al-Fiqhul Aulawiyat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sebelumnya kita pernah belajar sebelumnya kita sudah di bab lumayan nih ini ya. Ini di bab tunggu. Ini kita ada di bab prioritas apa saja sih yang mesti diprioritaskan ya. Kemarin sudah antara kualitas dengan kuantitas yang mana yang kita prioritaskan? Iya, kualitas. Antara ilmu dengan amal yang mana yang kita prioritaskan? Ilmu, gitu. Nah, sekarang ini kalau saya tanya antara pemahaman dengan hafalan yang mana yang diprioritaskan? Pemahaman. Nah, sekarang mau tanya nih ya, benar-benar dia mau tanya dari yang tadi hafalan kita, seenggaknya ada tema besar yang kita pahami dari yang kita hafalkan tadi atau yang disetorkan tadi. Ada? Ada. Coba sebutkan. Nadia, Niwan. Maksudnya udah disiapin tentang haramnya seorang bukan haram. Allah itu melarang manusia dengan lawan jenis gitu. Diperbolehkan menikah dengan budak yang tinggal. Oke, gitu ya. Jadi karena dia belum mampu untuk menikah dengan apa yang perempuan merdeka yang terhormat gitu istilahnya, maka Allah memperbolehkan untuk menikahi budak yang dimiliki budak wanita. Oke, Najma mungkin Najma? Tentang Nabi Musa yang diberi kitab Taurat, terus di sana diucapkan bahwa apa namanya bakal ada 2 kali dikatakan bahwa Bani Israel itu bakal dia itu namanya merusak dan dia melakukan itu sama 2 kali di Masjidil Aqsa itu. Oke. Iya. Di situ surat Al-Isra ya. Jadi ya benar-benar dia ada satu dan ada yang keduanya. Ya, itu. Dia bakal menghancurkan itu sebanyak 2 kali. Oke. Selanjutnya Nadi? Ya, tadi kalau yang kemarin bercerita tentang kaum Samud kepada Nabi Soleh, kalau yang tadi kaum Madian kepada Nabi Syuaib. Syuaib kepada Nabi. Iya, tanyakan ke Madian. Kembali. Oke. Atau ini ya perlakuan ya kaumnya gitu ya, kaum atau negerinya Madian ke Nabi Syuaibnya. Oke, Hulwa? Tadi tentang ini Kak, orang-orang beriman sama orang-orang yang enggak. Jadi enggak sama orang-orang yang beriman dengan orang yang enggak beriman. Terus disuruh kayak beriman terus mengerjakan kebajikan sama merendahkan diri kepada Allah. Nah, ada 2 tema tuh, yang satu itu, yang kedua kisah Nuh. Oke, kisah Nabi Nuh ya. Ya, jadi betul. Sebenarnya ada untungnya juga ya, nggak bisa ngafal, tapi maksudnya nggak bisa ngafal bener plok hafalan banget gitu, tanpa tahu itu tuh tentang apa gitu ya, atau seenggaknya minimal tahu artinya itu apa gitu. Dan itu ada untungnya juga, ada hikmahnya juga, hikmahnya besar gitu. Apalagi kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu, maksudnya
pemahaman itu benar-benar lebih diutamakan atas hafalan gitu ya. Walaupun nanti kalau pas seiring dengan waktu yang berjalan udah lupa lagi tuh itu temanya gitu ya. Ini Ya udah temanya tertinggal-tinggal ya Allah. hafalannya. Paling hafalannya juga udah tinggal dikit-dikit lagi gitu ya, lupa lagi. Coba nge-recall lagi nih gimana ya. Iya, Wah, emang iya, ya mau nggak mau harus baca lagi, harus di ini lagi gitu kan. Sama, aku juga udah nulis-nulis ini gitu tema-tema besarnya, tapi udah seiring dengan waktu yang berjalan harus ngulang lagi gitu. Itu tentang apa gitu ya. Itu. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ini ilmu yang hakiki adalah ilmu yang betul-betul kita pahami dan kita cerna di dalam otak kita gitu ya. Jadi ini prioritas pemahaman atas penguasaan yang cuma sekedar hafalan gitu ya. Makanya itulah kita dituntut untuk kayak bertadabbur gitu. Jadi biar tahu apa sih seenggaknya yang kita hafal atau seenggaknya itu tadi seminimal-minimalnya tema besarnya lah yang kita hafalkan tuh apa. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di fikih itu sendiri ya, fikih itu kan artinya al-fiqhu itu artinya al-fahmu, jadi pemahaman. Gitu. Jadi fikih itu makanya kenapa fuqaha itu lebih unggul daripada ulama. Kalau fuqaha itu dari katakan faqihah gitu ya, orang yang paham. Tapi kalau misalnya alima itu orang yang tahu gitu. Jadi kalau fikih itu sesuatu yang dalam, yang lebih spesifik. Kalau misalnya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi fikih itu mencakup pemahaman dan juga pemahaman yang mendalam dan lebih ke apa implementasinya gitu deh ya. Jadi fuqaha itu nggak cuma memahami atau mengetahui tapi juga mengimplementasikan gitu. Di sini ada, nah ini dia, ada dalam hadis Abu Musa, dimuat dalam As-Sahihain dikatakan, perumpamaan Allah mengutusku, saya mengutus Rasulullah ya, dengan petunjuk dan ilmu pengetahuan adalah seperti hujan lebat. Hujan lebat yang menyirami tanah. Di antara tanah itu ada yang gembur, yang bisa menerima air. Nah, terus kemudian menumbuhkan rerumputan yang lebat. Kemudian ada pula tanah cadas yang dapat menghimpun air sehingga airnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, mereka memberi minum kepada binatang ternak dan bercocok tanam dengan air itu, gitu ya. Nah, tetapi ada juga tanah yang sangat cadas, tidak dapat menerima air, tidak dapat menumbuhkan tanaman. Begitulah perumpamaan orang yang memahami ajaran agama Allah dan memanfaatkan ajaran yang aku diutus untuk menyampaikannya. Dia memahami kemudian mengajarkannya. Dan begitulah orang yang tidak mau mengangkat kepalanya dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Jadi di sini, ini tentang hadis ini nih. Ada 3 tingkatan sebenarnya kalau misalnya dalam hadis ini ya. Pertama tingkatan yang paling tinggi, yaitu tadi orang fuqaha itu tadi. Gitu. Jadi memahami ilmu pengetahuan, memanfaatkannya, kemudian mengajarkannya. Yang mana kalau dalam hadis tadi bagaikan apa? Tanah gembur ya, tanah gembur yang mana dia akhirnya menumbuhkan rumputan gitu kan rumputan itu nanti akan ya maksudnya akan jadi apa tuh siklus ini ya dimakan gitu kan oleh binatang, terus pokoknya menumbuhkan tanaman dan lain dimakan juga oleh manusia yang mana yaitu bisa dimanfaatkan gitu kan, mana dari air itu ke tanahnya itu diserap terus akhirnya dia menumbuhkan lagi gitu istilahnya gitu ya gitu. Nah, jadi di sini tuh bagaikan orang yang memahami ilmu pengetahuan, memanfaatkannya, kemudian mengajarkannya. Gitu ya, bagaikan tanah yang subur, bersih, dan airnya dapat diminum, serta menumbuhkan berbagai macam tanaman di atasnya. Nah, ini bagaikan tadi fuqaha dan atau enggak mujtahid atau ulama gitu ya. Itu bisa kita ibaratkan di sini. Jadi hadis atau Quran itu bisa mereka ambil tuh kesimpulan hukumnya tuh apa gitu ya. Tahu ini tuh mana yang wajib, mana yang sunnah dan mana yang ini sudah diambil kesimpulannya apa diajarkan kepada manusia. Jadi manusia tuh tahu, oh mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita akhirkan, mana yang fardu, mana yang sunnah. Gitu kan? Itu dari itu tadi kesimpulannya para ulama atau para fuqaha. Gitu. Tapi ada juga orang yang mempunyai hati yang dapat menyimpan. Nah, tetapi dia nggak punya pemahaman yang benar-benar dalam gitu ya terhadap maksudnya di akalnya tuh ya cuman dapetnya nyimpen doang, cuman ngafal doang gitu ya di sini ya. Gitu. Itu yang Tak, kedua, Kak. ya ini yang kedua. Nah,
Jadi dia tuh nggak bisa buat kesimpulan hukum tuh nggak bisa dan nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya kayak diambil ayat tuh ini tuh apakah di akhir ntar jadi hukumnya tuh wajib ataukah sunnah atau apa nggak bisa gitu gitu ya. Jadi tuh cuma tahunya yang udah jadi gitu, yang udah jadi maksudnya ini fardu ini gitu kan. Udah jadi pokoknya kesimpulan hukumnya udah jadi gitu ya. Dia cuma tahunya itu. Nah, terus tapi dari hafalannya itu, dari eh, apabila ada orang yang datang memerlukan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka dia dapat memberikan manfaat hafalan itu kepadanya, gitu. Nah, orang-orang seperti ini kalau di dalam hadis tadi kayak gimana? Kayak tanah yang cadas tapi dia mampu nampung air gitu. Nah, airnya itu jadi dimanfaatkan untuk minum, untuk memberi minum, untuk menyirami tanaman gitu. Jadi dia sebenarnya airnya itu nggak nyerap kayak tadi tanah yang gembur terus habis itu menumbuhkan tanaman. Tapi dia itu ya tanah cadas, jadi cuma nampung doang gitu misalnya ya. Tapi airnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi itu tuh hafalan. Jadi orang yang hafal, orang yang menghafal hanya menghafal gitu ya. Dari yang udah jadi tadi dari kesimpulan hasil kesimpulan hukumnya itu tapi dari hafalannya itu dia bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah ya semoga aja kita bisa jadi yang kedua ini nih. Itu ya seenggaknya ya seenggaknya kita para penghafal Al-Qur'an yang mana emang cuman menghafal gitu ya. Tapi semoga dari hafalan itu kita bisa memberi banyak manfaat kepada orang lain gitu. Ya, kita nggak bisa jadi kayak fuqaha gitu ya ulama. Sebenarnya bisa, tapi harus belajar lagi gitu ya istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi semoga saja lah ya. Semoga Allah catatan kita termasuk dari golongan orang yang kedua ini, yang mana dari hafalan kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak gitu. Ya. Nah ini tuh seperti diisyaratkan dalam hadis yang sangat terkenal. Semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia menghafalnya, lalu menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan. Bisa jadi yang rubba fakihin itu, ya. Kalau misalnya Antona tahu hadisnya ya, bisa jadi orang yang membawa fikih bukanlah seorang fakih, tapi orang yang membawa fikih ini orang yang membawa fikih ini membawanya kepada kepada orang yang lebih fakih daripada dirinya. Jadi tuh yang mendengarkan Rasul kan banyak nih macam-macam orang kan gitu. Dan yang macam-macam orang ini kan belum tentu semuanya fakih gitu kan. Tapi orang yang mendengarkan inilah yang membawanya kepada orang yang fikih itu tadi orang yang fakih itu. Jadi bisa jadi orang yang membawa fikih, orang yang membawa ilmunya itu bukan seorang yang fakih, tapi dia membawa ilmu itu kepada orang yang lebih fakih daripada dirinya. Gitu. Jadi itulah manfaatnya hafalan ya. Tuh. Nah, sedangkan yang ketiga adalah, nah ini ya semoga Allah menjaga kita daripada orang yang ketiga ini. Orang yang nggak punya pemahaman, tapi juga nggak ahli dalam menghafal, gitu kan. Dan tapi juga nggak punya amal, gitu. Jadi mereka bagaikan tanah cadas yang tidak dapat menampung air. Dan airnya juga nggak bisa dimanfaatkan gitu kan orang-orang orang lain. Itulah. Jadi disinilah letak kelebihan orang yang paham atas orang yang menghafal, letak kelebihan fuqaha atas para hufal ya. Dalam kurun yang terbaik itu dalam 3 abad pertama itu ya ke ke kemasyhuran atau kepeloporan itu berada di tangan para fuqaha. Tapi seiring dengan mundur, maka kepopuleran itu sekarang dipegang oleh para hufal. Kan bisa kita buktikan ya, kalau misalnya para fuqaha itu kayak ya Syekh Yusuf Al-Qaradawi aja ini, kan diusir dari negaranya, di ini gitu ya. Maksudnya istilahnya kayak tidak dihargai gitu ya, tapi ya Masya Allah pasti akan selalu Masya Allah akan selalu menolong hambanya gitu atau enggak para fuqaha ini gitu kan, yang mana kalau misalnya sekarang para hufal atau para hafil gitu ya, itu kan nah itu yang lebih populer justru malah daripada yang para fuqaha. Tapi bukan berarti di sini enggak menghormati para hufaz itu ya, enggak gitu, cuman harusnya yang lebih utamakan atau kayak diberi kehormatan yang lebih gitu ya, atau diberi kemuliaan yang lebih itu para fuqaha dulu baru para hufal gitu ya. Ini ya maksudnya seiring dengan kemunduran zaman udah sunatullah lah ya itu ya, udah fitrahnya gitu kali ya, udah fitrah zaman gitu ya. Ya gitu jadi kayak mundur dan fuqaha juga udah mulai ya maksudnya ya Allah angkat gitu ya sedikit-sedikit gitu. Jadi makanya sekarang ya yang lebih banyaknya hufaz daripada fuqaha.
gitu ya. Nih, jadi kalau kata ini ya, kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, eh, nah ini kayak berbagai perlombaan itu kan seringkali dilakukan di berbagai negara, yang mana hadiahnya itu sangat besar, hingga mencapai puluhan ribu dolar untuk seorang pemenang. Ini sebenarnya perlu kita hargai dan perlu kita syukuri, alhamdulillah gitu kan, daripada akhirnya cuman menghargai penyanyi gitu kan, atau enggak yang menghargai yang apa, ya pokoknya enggak inilah gitu istilahnya ya. Itu bukan berarti menafikan ya gitu maksudnya. Jadi ya gitu, ini lebih bagus justru malah gitu ketika akhirnya para hufaz juga dihargai gitu kan gitu. Tapi nah, sangat disayangkan sekali hadiah yang seperti itu tuh tidak diberikan kepada orang yang mencapai prestasi gemilang dalam ilmu syariah. Contohnya kayak ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fikih, dakwah gitu ya. Padahal keperluan umat kepada orang-orang yang seperti ini sangat banyak gitu. Di samping itu manfaat yang diperolehnya juga bisa jadi lebih besar ya. Cuman itu ya balik lagi ya. Maksudnya ya itu karena seiring dengan ya berjalannya waktu, akhirnya kan mundur jadi fuqaha semakin langka itu kan, dan para hufaz yang banyak gitu. Bahkan ya begitu ya, karena akhirnya Allah angkat juga kan gitu. Tapi insya Allah maksudnya kalaupun nggak dihormati di satu negara ini ya pasti insya Allah dihormati di negara yang lain gitu ya. Allah pasti akan selalu menolong para fuqaha ini gitu. Nah, ini, nah di sini ya, di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menyinggung soal dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan di negara kita, mungkin kalau di sana kan ya Mesir ya, cuman ya maksudnya ini kita contoh aja lah ya di negara kita gitu. Pendidikan itu kebanyakan didasarkan kepada hafalan dan kebisuan gitu. Jadi di sini tidak didasarkan kepada pemahaman dan pencernaan. Oleh karena itu, kebanyakan pelajar lupa dengan apa yang telah dipelajarinya setelah dia menempuh ujian. Jadi setelah ujian, wih, gitu ya. Maksudnya kayak ilmunya tuh hilang, bukan hilang sih, kayak terbang gitu ya. Di situ aku rasakan juga sih sebenarnya ya. Bahkan kayaknya ngapa tuh buat ujian gitu, gitu ya. Jadi ya di situ perlu dikoreksi sih sebenarnya, gitu ya. Jadi eh, harusnya apa yang eh, apa yang kita pelajari itu berdasarkan pemahaman dan contoh-contoh yang nyata gitu. Makanya jadi biar masuk ke dalam otak kita dan nggak mudah hilang dari ingatan. Jadi bukan cuma sekedar hafalan, tapi memang ya kita nyari contoh yang nyatanya apa gitu ya. Kita lebih memahaminya lagi apa, kita mengulang-ulangnya lagi gitu ya, mungkin gitu. Nah, itu memang akhirnya koreksi untuk diri sendiri sih ya gitu, dan untuk ya maksudnya sistem pendidikan kita sekarang gitu. Oke, mungkin ini saja. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Ya itu ini lebih kepada mengoreksi diri sendiri lah ya. Gitu. Karena ya siapa siapa saya dibandingkan dengan yang lainnya. Cuman ya semoga aja kita bisa seenggaknya kalaupun tadi jadi hufaz ya gitu. Kita sudah menyandang label ya penghafal Al-Qur'an, ya semoga saja kita termasuk bagian yang golongan yang kedua ini. Itu yang mana bisa menampung dari hafalan itu bisa menjadi bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Karena fuqaha dan ulama mungkin masih jauh banget kayaknya. Makanya ini hupas aja kita ya tertatih-tatih gitu lah ya. Ya tapi semoga lah suatu saat maksudnya seenggaknya semoga Allah catatkan kita ya bersama dengan hupas-hupas yang lain yang bisa memberikan manfaat. Itu jasa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan itu ya. Ini sebenarnya jatuhnya lebih ke menyampaikan apa yang ada di buku fikih prioritas tentang bab prioritas pemahaman atas hafalan. Ya kalau ada yang salah atau kata-kata yang kurang jelas atau yang sekiranya menyimpang dari maknanya, saya mohon maaf. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.